Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, hari-hari ini kami diajak untuk semakin mendalam dalam hidup kami, semakin mendekat dengan Tuhan. Dan dibutuhkan suatu sikap, jawaban yang asketis, yang menyangkal diri, yang menyesuaikan diri dengan kehendak. Bantu kami ya Bapa untuk berpuasa bermati raga secara benar, supaya iman kami, harapan kami, dan kasih kami semakin tumbuh, semakin benar, semakin menyatu dengan Engkau. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus dikritik oleh para ahli Taurat dan agama bangsa Yahudi karena para muridnya tidak mengikuti apa yang sebetulnya mereka ikuti dengan berpuasa, berpantang, bermati raga. Tapi dikatakan bahwa murid Yesus makan, minum ya, bersama orang-orang miskin, orang kecil. Dan Yesus mengatakan ya, selama mempelai masih ada, ya orang tidak perlu berpuasa dan bermati raga. Tetapi pada waktunya orang harus berpuasa dan bermati raga, karena sang mempelai sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian Yesus memberikan beberapa perumpamaan bahwa anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Jadi kantong yang lama tidak lagi cukup menampung anggur yang baru yang kadar alkoholnya lebih tinggi. Itu beberapa contoh perumpamaan yang dikatakan bahwa sebetulnya puasa dan mati raga dan segala aktivitas rohani lain itu adalah seperti anggur baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan anggur baru itu harus disimpan dalam mentalitas, mindset, cara pikir, cara pandang yang baru pula. Ya, jadi orang tidak bisa hanya sesuai dengan keadaan yang lama, ya, nyaman di zona yang lama, tapi harus di zona yang baru dengan sikap mental yang baru supaya mendapatkan anggur baru yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan selalu anggur baru kepada kita. Dan dibutuhkan suatu sikap dan kantong yang baru pula. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya Yesus mau sampaikan kepada kita? Jadi kita seringkali karena kebiasaan, karena rutinitas, kita menjadi terbiasa, ya, menjadi taken for granted. Sudah aman, sudah biasa, sudah nyaman dengan anggur yang lama, ya, dengan sikap yang lama, dengan kantong yang lama, ya. Dan seringkali hal-hal seperti ini pada waktunya akan membuat orang menjadi bosan, menjadi jenuh, menjadi tidak menyenangkan lagi. Ya, entah karena itu mungkin kita merasa hidup rohani kita tidak bertumbuh, tidak berkembang, kehilangan makna. Penderitaan salib dan masalah itu seringkali membuat kita menjadi merasa bahwa Tuhan itu pergi, hadir, Tuhan tidak hadir. Ya, itu semua sebetulnya membawa kita untuk memasuki suatu tahapan baru, ke tingkat yang lebih baru. Maka pantang dan puasa bukan hanya sekedar pantang, tidak makan, tidak minum, bukan hanya itu. Tetapi lebih daripada itu. Kita diajak untuk lebih naik ke atas. Ya. Katakanlah kalau sekolah itu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Dan ke tingkat lebih tinggi dibutuhkan suatu sikap, perilaku, dan mentalitas yang baru. Supaya dapat mendapatkan nilai yang baru. Nah, itulah yang kita sebut puasa. Puasa itu punya dua sisi. Puasa dalam arti tidak makan, tidak minum, ya, dalam arti negatif, ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi harus kita lepaskan. Ya. Makan enak itu tidak apa-apa, tetapi tidak selalu kita ikuti, gitu. Jadi harus ada sesuatu yang menyenangkan, tetapi itu seringkali tidak membuat orang semakin dalam, tapi justru membuat orang semakin nyaman, enak, ya. Jadi tidak mau dilepaskan. Dan itu harus dilepaskan, itu secara negatif. Itulah pantang puasa mati raga. Tubuh kita harus dijaga supaya, karena tubuh kita itu bersifat panca inderais, ya, senang, suka, senang. Nah, maka puasa itu berarti tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan itu.
ya, supaya badan kita juga diolah untuk menerima sesuatu yang lebih tinggi. Nah, itu yang pertama, yang negatif. Dalam arti positif, justru melakukan hal-hal yang lebih tinggi. Ya, misalnya biasa tidak berdoa, sekarang berdoa rosario setiap hari. Biasa tidak bangun pagi-pagi, lalu berdoa, pergi ke gereja, ya, waktu hening, waktu diam, itu sesuatu aktivitas rohani yang lebih tinggi, yang lebih berat, ya, meditasi, hening, diam. Dan itu menuntut sesuatu yang lebih tinggi supaya kita secara negatif mengalahkan manusia lama kita, secara positif memberi membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik yang membawa kita untuk semakin peka dan tajam. Jadi kedua sisi ini, entah negatif puasa dalam arti negatif mengurangi sesuatu, mengurangi rasa senang dan menambahkan sesuatu yang kegiatan-kegiatan yang positif, tujuannya adalah supaya iman kita semakin tumbuh, harapan kita semakin kuat, dan cinta kita semakin mendasar, meluas. Jadi tujuannya dari semua pantang dan puasa bukan sekedar pantang dan puasa, tetapi membuat iman kita semakin kuat, ya, semakin dalam. Ya, cinta kita semakin luas, tidak hanya kepada diriku, keluargaku, tapi kepada siapa saja, banyak orang, kepada negara, kepada bangsa. Perdamaian itu bentuk cinta. Ya, harapanku ketika aku mengalami penderitaan dan salib, aku tetap kuat dan tabah. Ya, dan itu dibagikan iman, harapan, dan cinta kasih kita. Itu tujuan dari segala bentuk puasa, segala bentuk mati raga, segala bentuk melepaskan segala sesuatu. Jadi sekali lagi, Yesus memberikan warna baru tentang puasa. Nah, puasa itu menjadi stepping stone, langkah lebih lanjut supaya kita naik, ya, naik ke tingkat yang lebih tinggi, ya, naik ke tingkat yang lebih dalam, naik ke tingkat yang lebih meluas. Semoga kita memahami, mengerti bahwa puasa bukan sekedar hanya meninggalkan tidak makan, tidak minum, puasa demi puasa, tetapi puasa untuk menumbuhkan iman, harapan, cinta kita semakin kuat. Dan itu menjadi titik awal untuk melangkah lebih tinggi, melompat lebih tinggi, stepping stone. Semoga Anda bersedia dengan rela dan ikhlas untuk berpuasa demi pertumbuhan dan perkembangan hidup rohani kita. Tuhan memberkati Anda dan semua keluarga Anda, dan bagi Anda yang sakit, tetap teguh dan kuat, dan berusaha iman harapan tumbuh lewat penderitaan, lewat salib itu. Tuhan berkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.